Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'ir rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fi din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang dimana tentunya kita ketahui bahwasanya tidak ada satupun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melainkan pastilah nikmat tersebut kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat al-ilmu, begitu juga nikmat umur, serta nikmat mal, harta, bahkan nikmat kesempurnaan jasad yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari mata, telinga, lisan, bahkan hati ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmi fima fa'ala fi wa an mali min ayna iktasaba wa fima anfaqah wa an jismi fima afna. Masya Allah, nanti kita tidak akan melangkah telapak kaki Bani Adam di hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang umurnya fima afna, untuk apa umurnya tersebut dihabiskan. Dia juga akan ditanya tentang ilmunya fima fa'ala fi, untuk apa ilmunya itu dia pergunakan. Allah mudahkan dirinya untuk mengetahui tentang kaifiyatus shalah. Allah mudahkan dirinya untuk mengetahui tentang kaifiyatul qiraatil Quran. Allah memahamkan dirinya tentang syariat Islam. Maka ilmunya itu apakah dia amalkan atau hanya sekedar dijadikan pajangan di dalam kehidupannya. Dia juga akan ditanya tentang hartanya, min aina iktasaba, dari mana hartanya itu diambil. Apakah hartanya tersebut diambil dengan cara yang baik atau dia mengambil harta tersebut dengan cara yang jelek, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Wa fima anfaqah, dan kemana hartanya itu dikeluarkan, dibelanjakan. Apakah dia keluarkan hartanya untuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai, atau hanya untuk hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia akan ditanya tentang jasadnya, fima amlah, untuk apa jasadnya tersebut
dia pergunakan. Allah berikan kepada dirinya mata, apakah dia gunakan matanya tersebut untuk ketakwaan kepada Allah atau dalam bermaksiat kepada Allah. Allah berikan kepada dirinya pendengaran, apakah pendengarannya itu dia gunakan untuk mendengar sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, atau dia gunakan untuk mendengar suatu hal yang sia-sia bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lisannya. Seseorang Allah berikan kepada dirinya nikmat lisan, apakah lisannya itu dia pergunakan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengatakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya kelak di daril akhirah atau bermanfaat bagi saudaranya, atau justru lisannya itu dia jadikan sebagai sebab dia diseret ke dalam neraka jahannam wa'iyadzubillah. Maka dari itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita yang ikhwah untuk kita senantiasa mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita dengan cara kita senantiasa memanfaatkannya di dalam ketakwaan, begitu juga di dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala biisti'anatihi wa rahmatihi, dengan pertolongannya dan juga dengan rahmatnya masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali di dalam majelis Quran, untuk bisa istiqamah di dalam majelis Quran. Meskipun ya Ustaz yang seharusnya mengisi pada kesempatan pagi hari ini beliau memiliki urus syar'i, sedang umrah, masya Allah ya, umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti apa? Haji. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ya idza kana Ramadan ya'tabiri, kalau Ramadan sudah datang maka umrahlah. Fa inna umratan fi syahri Ramadan hajj. Karena umrah di bulan Ramadan ini seperti orang yang pergi haji. Tapi masya Allah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap hadir di dalam majelis ilmu. Karena tentunya kita ketahui bahwasannya seseorang dikatakan dia sebagai orang yang berhasil ketika dia bisa menjaga keistiqomahannya di dalam setiap amalannya, termasuk di dalam yang menuntut ilmu. Karena tidaklah suatu amalan ketika dia dibangun di atas keistiqomahan, maka ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dan dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya inna ahabati ilallah ma adwaruha sahibuhu wa iqalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yakni adalah amalan yang adwaruha sahibuhu wa iqalla, yang dimana pelakunya senantiasa kontinu istiqomah meskipun itu hanya sedikit, masya Allah. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam iman, di dalam ketakwaan, dan juga di dalam amalan-amalan yang sudah kita bangun dalam rangka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab tauhid, dan ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memahami perkara tauhid. Karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh setiap hambanya. Sebagaimana disebutkan dan juga dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu ketika beliau bertanya kepada sahabatnya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hambanya? Faqal, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hambanya yaitu mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu.
kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk senantiasa mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, hal-hal yang berkaitan tentang usulul iman, hal-hal yang berkaitan tentang akidah. Karena seseorang yang dia memahami tauhid, maka ini merupakan salah satu syarat utama untuk dia bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika dia mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, sepanjang malam, sepanjang hari, setiap waktu, tanpa dia memahami tentang maknanya, maka dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang dia menutup hidupnya dengan kalimat tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang agung yang senantiasa kita ucapkan, yang senantiasa ya kita berzikir dengannya, maka ini tidak akan menjadi penyelamat kita kecuali kita memahami tentang maknanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan dia ya'lam, dia memahami makna dari kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu memahami tauhid ini merupakan perkara yang penting, perkara yang sangat penting, dan juga merupakan sesuatu yang wajib hukumnya bagi kita. Karena memahami kalimat tauhid, memahami tauhid ini merupakan syarat yang pertama dari seseorang dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Itu apa? Yani al-ilmu. Dia memahami tentang makna daripada kalimat tauhid tersebut. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan ini, yaitu apa? Untuk kita bisa mempelajari kitab tauhid, yang dimana kitab ini dikarang oleh seorang mujaddid Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil bab yang kedua, yaitu bab tentang fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Dan kita juga telah membacakan poin-poin yang dijelaskan oleh pengarang kitab al-muallif ini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang mubarakah ini kita akan masuk pada bab yang ketiga, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Bab yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu bab tentang man haqqaqa tauhid. Ini haqqaqa atau disebut tahqiq. Ini maknanya adalah memurnikan. Barang siapa yang memurnikan dirinya di dalam tauhid, maknanya apa? Dia senantiasa menjaga dirinya untuk selalu berada di dalam tauhid, baik itu tauhidul rububiyah ataupun tauhidul uluhiyah, begitu juga tauhid al-asma wa sifat. Jadi apa? Dia senantiasa menjaga dirinya untuk selalu bertauhid kepada Allah. Dia senantiasa menjaga dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka dakhala jannah bighairi hisab. Maka nanti dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, masyaallah. Dan ini merupakan keutamaan daripada tauhid. Selain tauhid itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita, yang namanya tauhid juga sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Tauhid juga disebutkan oleh Syekh sebagai salah satu sebab seseorang dia dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, masyaallah. Apa sih hisab itu? Hisab itu adalah hari di mana ketika kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang kita kerjakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita hidup di dunia. Hari di mana di situ bumi akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan
oleh setiap manusia ketika mereka berada di atas punggungnya. Ini hari hisab. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zalzalah ayat yang keempat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu ya, bumi mengabarkan akhbaraha. Ini tentang apa? Tentang apa yang terjadi di atasnya. Ya, kenapa? Bi anna rabbaka awhala, karena sebab Rabb-nya yang memerintahkannya untuk melakukan itu. Masya Allah. Ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW beliau menjelaskan, menafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang hari hisab yang ada di dalam surat Az-Zalzalah ayat yang keempat. Ya, kata Nabi SAW, ini akhbaruha, ini bumi mengabarkan apa yang terjadi di atasnya, antashhada, ay bumi menjadi saksi terhadap apa? Antashhada ala kulli 'abdin wa amatin, atas setiap hamba laki-laki ataupun hamba perempuan, bima amila ala dhuhriha, terhadap apa-apa yang dikerjakan mereka di atas punggungnya. Antaqula fa'ala kada wa kada yawma kada wa kada. Bumi akan mengatakan bahwasanya si fulan ini telah mengerjakan ini dan itu di hari ini dan di hari ini dan di hari itu. Inilah hari hisab. Itu hari di mana seseorang dia nggak bisa mengelak dari apa yang pernah dia kerjakan di dunia. Ya, bahkan mulut yang selalu berdusta, yang selalu ya mencari hilang, ya pada hari itu, pada hari hisab itu, ya maka mulut ini nanti akan ditutup. Ya, tangan akan berbicara, kaki akan menjadi saksi terhadap apa yang dikerjakannya ketika dia diberikan kesempatan hidup di dunia. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat yang ke-65, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Yasin ayat yang ke-65 itu, yauma nakhtimu afwahum, ay hari di mana kami menutup mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka yang akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan juga kaki-kaki mereka akan menjadi saksi bima kanu ya'malun, terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Itu kapan? Di hari hisab. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mendirikan al-mizan, timbangan yang akurat. Maka setiap amalan Bani Adam pada hari itu akan Allah Subhanahu wa taala timbang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan balas. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadha'u mawazina qista, ya di yaumil qiyamah, ya, dan kami nanti akan di hari kiamat nanti kami akan membangun atau mendirikan timbangan-timbangan yang akurat, fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun yang akan terzalimi pada hari itu. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, kalau misalkan dia punya satu amalan walaupun hanya sebesar biji zarah, biji sawi, maka kami akan apa? Kami akan mendatangkannya kemudian membalasnya. Sebagaimana juga dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zalzalah, ya ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, faman ya'mal ya mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia beramal dengan amalan walaupun hanya sebesar biji zarah dari kebaikan, dia akan melihatnya. Karena nanti di hari hisab itu akan ditambahkan. Ya, begitu juga kalau dia punya satu amalan kejelekan walaupun hanya sebesar biji zarah, maka nanti di hari hisab itu semuanya akan ditambahkan dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajarnya. Maka dari itu beruntunglah orang-orang yang ketika di hari hisab Allah Subhanahu wa taala mudahkan hisabnya. Dan salah satu sebab dimudahkannya hisab seseorang nanti fi yaumil hisab fi daril akhirah itu karena sebab apa? Haqqat tauhid. Karena sebab dia membuktikan tauhid. Maka dari itu ini merupakan bab yang sangat penting untuk kita mengetahuinya, kita memahaminya, dan juga kita menjaganya. Yaitu apa? Untuk kita senantiasa membuktikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebab seseorang ketika dia menjaga kemurnian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam syurga tanpa
sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa makna dari setiap doamu Allahumma hasibni hisaban yasira?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab seseorang. Itu apa? Ketika ditampakkan semua amalan-amalan kejelekannya, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan menghapus semua kejelekan tersebut. Dan ini tidak terjadi kecuali apa? Seseorang dia benar-benar memahami tauhid, dia merealisasikan konsekuensinya, dan dia senantiasa menjaga dirinya di dalam tauhid. Sehingga tidak apa? Allah akan mudahkan dirinya untuk apa? Untuk di hari hisab nanti. Dengan apa? Dengan hisab yang mudah, masya Allah. Dan ini juga sebagaimana yang digambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia kelak akan apa? Akan mendapatkan hisab yang mudah. Maka ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita, ayo ikhwan. Karena hari hisab itu merupakan hari penentuan apakah kita akan masuk ke dalam neraka ataukah kita akan masuk ke dalam syurga dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam neraka kemudian dimasukkan ke dalam syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan bab ini di dalam kitabnya. Kenapa? Karena ini merupakan perkara yang sangat penting untuk setiap muslim memahaminya. Kenapa? Karena tentunya kita ingin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Yang maknanya apa? Kita mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan ayat yang pertama di dalam bab ini, itu sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Masyaallah. Yang disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120, "Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim kana ummatan qanitan." Ya, Ibrahim ini merupakan ya pemimpin yang diambil menjadi suri tauladan, qanitan lillahi, yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hanifan. Ya, apa itu hanifan? Yani hanifan secara bahasa maknanya adalah al-ma'il, yaitu contoh. Ya, di dalam bahasa Arab, ya hanifan ini ya makna atau kata al-ma'il yang merupakan makna daripada hanif. Ya, ini bisa dimasukkan dua huruf jar dan memiliki arti yang berbeda. Jadi kalau hanif itu disambung dengan huruf jar an, maka maknanya adalah ba'id. Ya. Adapun jika hanif ini disambung dengan huruf jar ila, maka maknanya adalah qarib. Maka dari itu para ulama menyebutkan bahwasannya agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan agama yang hanifan, yang senantiasa disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin ya musliman hanifan." Ya, Ibrahim itu bukanlah ya seorang Yahudi ataupun Nasrani, tetapi Ibrahim itu adalah seorang muslim yang hanifan. Ya, maka dari itu para ulama menyebutkan bahwasanya hanif, ya agama yang hanifan, yang merupakan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina hanifan." Mukhlishina ini hanifan. Dan di dalam mereka diperintahkan melainkan hanyalah untuk apa? Untuk mengikhlaskan agama mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, hanifah, secara hanifah. Maka hanif ini merupakan agamanya para rasul, yang dimana mereka memiliki tugas untuk memurnikan tauhid, untuk menjadikan ya umat manusia kembali di dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama menyebutkan bahwasanya makna hanifah secara istilah atau syar'ah
Yaitu apa? Ay hanif maknanya adalah apa? Ba'idun minasyirik wa qaribun minat tauhid. Yaitu apa? An ta'budallaha wahdahu wa la syarika lah. Jadi engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan engkau tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kenapa disebutkan dengan ayat ini? Kenapa beliau berdalil dengan surat ini, surat An-Nahl ayat yang ke-120, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menerangkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Ya, karena bangsa Arab, ya, mereka itu bangsa yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna, ya, sesungguhnya kami, ya, inna auhayna, ya, sesungguhnya kami, ya, mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ya, agar tabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jadi untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim ini bukanlah termasuk daripada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan apa? Orang yang senantiasa menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim ini merupakan pemimpin yang bisa menjadi suri tauladan di dalam permasalahan tauhid. Kemudian disebutkan juga di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Yani mereka yang kepada Rabb mereka la yusyrikun, tidak menyekutukannya. Hai orang-orang yang senantiasa menjaga tauhid. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beliau membawakan hadis, ya, dari Husain bin Abdurrahman. Ini satu hadis yang tauhid, yang panjang, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana disebutkan oleh beliau an Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman, qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Ini suatu ketika, kata Husain bin Abdurrahman, ya, aku, ya, suatu ketika ini bersama dengan Sa'id bin Jubair. Faqal, maka Sa'id bin Jubair, beliau berkata, ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqatta al-barha. Ya, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh di malam hari? Faqult, maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, ana, saya. Thumma qultu, kemudian aku mengatakan, kata Husain bin Abdurrahman, ini sahabat Nabi SAW, amma ini lam akun fi salat. Ya, adapun aku ketika melihat, ya, bintang jatuh, tetapi aku tidak salat. Ya. Walakinni ludirtu. Ini akan tetapi aku ludirtu. Ini apa? Aku sedang tersengat dengan apa? Dengan kalajengki. Qala fa masana'ta. Maka Sa'id bin Jubair mengatakan kepada sahabatnya Husain bin Abdurrahman, fa masana'ta. Lalu apa yang engkau kerjakan? Engkau tidak ikut salat, ya, dalam keadaan engkau sedang tersengat oleh kalajengki. Qult, maka aku mengatakan, irtaqaitu. Ini apa? Aku diruqyah. Ya, qala fama hamalaka 'ala dzalik. Maka kemudian Sa'id bin Jubair, beliau berkata kepada sahabatnya Husain bin Abdurrahman, beliau katakan, fama hamalaka 'ala dzalik. Apa yang menyebabkan dirimu melakukan itu? Ini apa? Ini ketika dia disengat, kemudian apa? Dia meruqyah dirinya, masya Allah. Ya, dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana sahabat Nabi SAW mereka senantiasa menjaga amalannya agar tidak keluar dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, sampai-sampai, ya, ketika dia melihat dan mengetahui ada sahabatnya yang meruqyah dirinya ketika tersengat dengan kalajengki, ya, maka dia bertanya kepada sahabatnya, ini apa dalilnya yang menyebabkan aku beramal dengan amalan seperti itu, masya Allah. Ya, dan ini merupakan bentuk bagaimana para sahabat Nabi SAW mereka begitu semangat di dalam menjaga sunnah Nabi SAW dan menjaga amalan mereka untuk
untuk tidak melakukan suatu hal yang menyelisihi dari apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga mereka senantiasa saling menjaga untuk apa? Untuk tidak beramal ya kecuali dibangun di atas ilmu. Ya, karena tentunya setiap amalan yang tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas Alkitab dan Sunnah, maka dia tertolak. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu faqad." Barang siapa yang dia yang membuat hal baru di dalam urusan kami, di dalam urusan syariat, di dalam urusan agama, faqad, maka dia tertolak. Begitu juga orang yang mengamalkannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna faqad." Barang siapa yang dia beramal yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka dia tertolak. Maka dari itu sahabat Sa'id bin Jubair bertanya kepada sahabat yang Husain bin Abdurrahman, ya, apa yang menyebabkan dirinya melakukan hal itu? Yaitu ketika disengat kemudian diruqyah. Ya, jadi maknanya apa yang menyebabkan dirimu melakukan itu? Karena ini yang berkaitan tentang hal gaib. Ya, jadi apa? Kenapa kamu ketika disengat kemudian kamu meruqyah diri kamu? Ruqyah di sini apa? Dia membacakan ya doa dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka kemudian qultu, Husain bin Abdurrahman berkata, "Hadithun, aku melakukan ini karena aku mengetahui satu hadis haddatsanahu Asy-Sya'bi, yang dimana ya kami telah ya mendengarnya dari Asy-Sya'bi. Ini meriwayatkan kepada kami Asy-Sya'bi. Qala ya wa ma hadatsakum." Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, ya ketika sahabat yang Husain bin Abdurrahman menjelaskan bahwasannya tidaklah dia meruqyah dirinya ketika disengat oleh kalajengking itu, melainkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membolehkannya, yaitu apa? Hadis dari Syafi'i. Maka sahabat Sa'id bin Jubair, ya beliau bertanya lagi kepada sahabatnya, "Ma hadatsakum?" Apa yang dia riwayatkan kepada kalian? Qultu, maka aku mengatakan, "Hadatsana an Buraidah bin Al-Husayn." Ya, mengabarkan kepada kami Buraidah bin Al-Husayn annahu qala, bahwasanya dia mengatakan la ruqyata illa min ainin aw humma. Masyaallah. Ini apa? Tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain atau pada humma. Ini humma ini apa? Sengatan, baik itu sengatan ular, kalajengking ataupun yang semisal. Ya, boleh seseorang dia meruqyah dirinya sendiri ketika ketika dia disengat oleh hewan yang memiliki bisa, atau ketika dia terkena penyakit ain, atau dia terjangkiti penyakit ain tersebut. Jadi penyakit ain itu, ya ain itu asal katanya adalah mata, yaitu penyakit ya seseorang karena memiliki sifat hasad, sifat dengki yang sangat, ya sehingga akhirnya Allah memberikan penyakit kepada dirinya. Setiap dia melihat sesuatu yang membuat dirinya hasad, maka sesuatu itu akan apa? Akan binasa, akan rusak biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini fitnah, ini ujian, cobaan. Ya, maka seseorang ya dia boleh ya untuk meruqyah dirinya ketika dia terkena penyakit ain atau dia terkena dari dampak dari penyakit ain. Ya begitu juga Pak, begitu juga ketika dia disengat. Dan ini menunjukkan bahwasanya ruqyah ini hukum asalnya tidak diperbolehkan. Yaitu apa? Ketika seseorang dia minta untuk diruqyah. Ya kalau misalnya seseorang dia diruqyah tanpa meminta, maka ya ini perkara yang diperbolehkan. Tetapi apa? Tetapi meminta diruqyah ini suatu perkara yang tidak dianjurkan. Ya maka dari itu ketika sahabat Husain bin Abdurrahman beliau mengabarkan ketika bintang jatuh saya tidak sholat, ya tetapi saya malah justru apa? Saya justru diruqyah. Ya maka sahabat Sa'id bin Jubair yang langsung bertanya, apa dalilnya kamu melakukan hal tersebut? Jadi apa? Minta untuk ya diruqyah ketika apa? Ketika tersengat. Ya, maka kemudian ya ketika mendengar penjelasan dari Husain bin Abdurrahman, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, ya, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ya, sungguh baik terhadap apa yang engkau lakukan dari apa yang telah engkau dengar. Masyaallah. Dan ini merupakan faedah yang sangat besar bagi kita, untuk kita tidak melakukan suatu amalan kecuali dibangun di atas ilmu. Untuk kita tidak meyakini sesuatu kecuali itu dibangun di atas ilmu. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi
inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmu ya terhadapnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, begitu juga hati nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu sebisa mungkin ya kata para ulama, seandainya seseorang bisa mendatangkan dalil untuk menggaruk kepalanya, maka hendaknya dia mendatangkan dalil masyarakat. Dan ini keutamaan para sahabat. Itu apa? Mereka senantiasa menjaga diri mereka untuk selalu beramal di atas ilmu. Dan ini merupakan ujian ya dari Sa'id bin Jubair, karena sebab sahabatnya Husain bin Abdurrahman ia telah beramal dibangun di atas ilmu. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, walakin akan tetapi haddatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa ini Ibnu Abbas? Ini orang yang paling banyak yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, urutan keberapa? Ada yang tahu nggak? Ibnu Abbas ini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis, urutan keberapa? Urutan kelima. Ya. Ini urutan kelima siapa? Ini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang pertama siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua sahabat Anas bin Malik. Yang ketiga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang keempat Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang kelima siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan beliau ini merupakan ulama yang para sahabat dan termasuk seseorang yang mendapatkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan doa Allahumma 'allimhu ya ta'wila. Jadi Allah Subhanahu ya Allah tambahkanlah atau berikanlah ajarkanlah kepada Ibnu Abbas tentang ta'wil Al-Qur'an. Masyaallah. Ya disebutkan oleh Sa'id bin Jubair, walakin hadatsana Ibnu Abbas 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah yang mengatakan kepada para sahabat ya annahu qala. Ya bahwasanya beliau mengatakan uridat alayya umam, ai ditampakkan kepadaku umam. Yaitu apa? Umat-umat. Ini kapan? Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit. Maka ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umam, yaitu umat-umat terdahulu. Fara'aitu, kemudian aku melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fara'aitu Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ar-rahab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka aku melihat ada seorang nabi wa ma'ahu ar-rahab, ya. Seorang nabi yang bersama dengan mereka sekelompok orang. Wan nabiyya, dan aku juga melihat seorang nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan, yang mengikutinya hanya satu atau dua orang. Ini nabi ditampakkan tentang umat-umat terdahulu ada seorang nabi yang memiliki pengikut beberapa kelompok orang saja. Ada seorang nabi yang memiliki pengikut ya satu orang atau dua orang saja. Ya, wan nabi, dan ada juga seorang nabi wa laisa ma'ahu ahad. Dan juga ada seorang nabi yang apa? Yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Masya Allah. Dan ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahwasannya ya banyaknya jumlah itu tidak menjadi apa? Tidak menjadi patokan terhadap kebenaran. Ya kenapa? Karena kebenaran itu satu, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang nabi yang dimana tidak memiliki pengikut sama sekali. Kenapa? Karena memang kebanyakan manusia mereka tidak mau mengikuti tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-103, wa ma aktsaru walau ya harasta ya bimu'minin. Ya, dan kebanyakan dari mereka meskipun engkau bersemangat mengharapkan mereka untuk menjadi orang-orang yang beriman. Ini apa? Menjalankan tauhid kepada Allah. Ya, kebanyakan dari mereka kufur. Kebanyakan dari mereka tidak mau mengikuti. Maka dari itu apa? Maka dari itu ada juga seorang nabi yang apa? Yang dia tidak memiliki pengikut sama sekali. Ya, dan ini bukan apa? Bukan merupakan celaan. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. In rufi'ani sawadun 'azimun fadhalantu annahu ummati. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diangkatlah hijab yang berwarna hitam. Dan di situ ada beberapa orang yang banyak. Ya, fadhalantu, maka aku menyangka annahum ummati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
Fanadhartu, ya, fa idza sawadun 'adhim. Dan kemudian aku melihat ada juga sekelompok orang yang sangat banyak sekali. Ya, faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, hadi ummatu, ini adalah umatmu, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wa la 'adab. Masyaallah. Dan di dalamnya terdapat ya 70.000 orang yang masuk ke dalam surga bighairi hisab wa la 'adab, tanpa dihisab dan juga tanpa diadab. Masyaallah. Ya, dan ini merupakan dalil atas bab yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya man haqqqa tauhid yadkhuluna al-jannah, yang mereka akan masuk ke dalam surga bighairi hisab. Jadi mana ya Pak, ada orang yang nanti mereka tidak akan dihisab, mereka juga tidak akan diadab, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka langsung ke dalam surga. Masyaallah. Ya. Thumma na'Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengabarkan berita ini, bahwasanya nanti ada 70.000 orang yang dimana mereka akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Thumma na'Allah. Kemudian Nabi bangkit. Ya, fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Ya, faqadan nas fi ulaika. Maka kemudian manusia ketika Nabi masuk ya ke dalam ya kamarnya, dalam rumahnya, maka manusia seketika itu mereka ricuh. Ya, kenapa? Karena baru mendapatkan kabar gembira ini. Ya, mereka kemudian saling berandai-andai, saling bertanya-tanya. Faqala ba'dhum, maka sebagian dari mereka berkata, fala'annahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan diadab, itu adalah orang-orang yang senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pembina sahabat dari para sahabatnya. Ya, wadakaru, dan sebagian ya mereka waqala ba'dhum, sebagian mereka juga mengatakan fala'annahum alladziina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Semoga apa yang masuk, yang termasuk daripada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, falam yusyriku billahi syai'an, kemudian mereka tidak menyekutukan ya Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya, kemudian sebagian mengatakan lagi, semua berandai-andai. Ya. Maka fakharaja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Ya, fa akhbaru. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka para sahabatnya. Ya, faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul ladzina la yastarquna wa la yaktamuna wa la yatatayyaruna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Masyaallah. Yang termasuk daripada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan juga tanpa diadab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah, orang yang enggak pernah wala yaktamuna. Ini apa? Melakukan pengobatan dengan cara kain. Itu apa? Dengan cara dia panaskan besi, kemudian ditempelkan pada lukanya supaya apa? Supaya tertutup lukanya. Ya. Begitu juga Pak, wala yatatayyaruna. Begitu juga Pak, orang yang enggak pernah bertatayyur. Apa itu tatayyur? Dari kata tayyur. Ini kata burung. Itu apa? Orang yang suka mengundi nasib dengan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Orang menggantungkan sial dan baiknya, ya, nasibnya dengan apa? Dengan burung. Dan ini merupakan perilaku jahiliyah. Itu apa? Seseorang ketika di pagi hari dia mau pergi, dia lempar burung. Arahnya kemana? Nah, kalau misalkan arahnya ke utara, maka dia nggak pergi ke arah utara. Atau kalau misalkan arahnya ke selatan, dia tidak akan pergi ke arah selatan karena dia beranggapan bahwasanya itu apa? Bahwasanya itu akan mendatangkan kesialan bagi dirinya, dan dia berpemahaman tanpa ilmu, tanpa apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Orang yang menggantungkan sesuatu terhadap sesuatu. Yang nggak mesti harus apa? Nggak mesti harus ya burung. Ya terkadang pakai koin juga bisa. Ya, atau terkadang ya dia pakai sesuatu kejadian alam. Ya, ataupun yang semisalnya. Ya, sehingga dia beranggapan bahwa ini nasib buruk, oh ini nasib baik. Karena sebab apa? Karena sebab fenomena-fenomena yang dia dapati tanpa ilmu. Ya, maka ini termasuk dari perkara kesyirikan yang tidak diperbolehkan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
yaitu adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Rabb-nya. Maknanya menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan poros dan dasar daripada tauhid. Seseorang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan yang menyebabkan seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala kurang rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Para pedagang, dia datang kepada syaitan-syaitan atau kepada jin-jin, minal ins, baik itu dari manusia, syaitan dari manusia ataupun syaitan dari jin, untuk minta penglaris di dalam usahanya. Sebabnya kenapa? Kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dia belajar ilmu kebal, ilmu sihir, karena sebab kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia mencari sesuatu yang dia anggap bisa menjadi pelindung bagi dirinya selain Allah Subhanahu wa taala. Faqama Uqasyah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengabarkan kepada para sahabatnya tentang siapa saja yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan diadab, dan termasuk dari 70.000 orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama Uqasyah. Maka pada saat itu Uqasyah bangkit. Uqasyah ibnu Mihsan yang pada saat itu hadir kemudian langsung bangkit. Faqala, kemudian dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku termasuk salah satu di antara mereka. Masyaallah. Jadi merupakan semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta minhum." Engkau termasuk daripada mereka. Masyaallah. Dan ini menunjukkan nubuahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada beliau tentang perkara gaib. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Uqasyah bin Mihsan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa akan dijadikan termasuk dari 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab, maka beliau mengatakan, "Anta minhum." Engkau termasuk daripada mereka. Masyaallah. Tsumma qama rajul. Kemudian ketika Uqasyah bin Mihsan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bangkit seorang laki-laki yang lain. Ini minas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, tolong doakan aku juga, semoga aku menjadi bagian daripada mereka, orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Faqala, "Sabaqaka biha Uqasyah." Uqasyah telah mendahului dirimu. Masyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap muslim itu pasti akan masuk ke dalam surga. Tetapi seseorang yang dia memiliki dosa, maka dia akan disucikan terlebih dahulu di dalam neraka, kecuali orang-orang yang menjaga dirinya dan memurnikan dirinya di dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seseorang dia mentauhidkan Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, sehingga dia bisa masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan juga tanpa diadab di dalam neraka. Dan ini keutamaan yang sangat besar yang hendaknya kita untuk senantiasa menjaganya dan juga memahaminya serta menjalankan konsekuensi yang ada di dalamnya. Itu kita menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah faidah yang terkandung di dalam bab ini yang diterapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, insyaallah kita akan ambil pada kesempatan yang akan datang, karena di sini ada banyak poinnya, ada 22 poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang perkara ini, dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahasnya satu persatu biidznillah dengan izin Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wa afu minkum. Naktafi lahuna subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya?